Pemirsa, kisah inspiratif kali ini datang dari Polsek Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, di mana ada seorang anggota polisi yang membangun masjid di lokasi yang dulunya kerap dijadikan tempat maksiat. Biaya pembangunan masjid ini pun diambil dengan cara menyisihkan sebagian gajinya. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Inilah Masjid An-Nur yang terletak di Desa Pangadaa, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Masjid yang dibangun dengan atap rumbia dan bambu ini dalam beberapa bulan terakhir menarik perhatian warga. Masjid ini dibangun oleh Bribka Suparno Hamzah, seorang anggota polisi dari Polsek Bongomeme. Bribka Suparno mengaku dirinya membangun masjid ini berawal dari keresahan yang dirasakannya. Lokasi di mana masjid ini berdiri dulunya kerap dijadikan lokasi berbuat maksiat, seperti tempat hiburan malam, perjudian, hingga sering kali berakhir dengan perkelahian. Dari situlah, Bribka Suparno akhirnya menyisihkan gaji bulanannya sebagai polisi untuk membeli bahan-bahan bangunan dan mulai membangun sebuah masjid. Di sekitar masjid pun kini juga dibangun sebuah pondokan sederhana sebagai tempat mengaji bagi anak-anak dari 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Saya sisipkan dari gaji saya sendiri. Itu apabila saya dapat uang sedikit, saya beli lagi kayu, dapat lagi saya beli pasir, saya bikin batako untuk pelan-pelan saya. Adanya masjid ini pun membawa dampak positif bagi warga sekitar. Warga yang dulunya sering terlibat mabuk-mabukan dan perjudian, kini justru aktif mengikuti kegiatan ibadah di masjid. Saat ini, Bribka Suparno mengaku terus menyisihkan gajinya untuk membeli sejumlah fasilitas masjid yang masih perlu dilengkapi. Dari Gorontalo, Andri Arnold, Metro TV. Dan untuk mengetahui seperti apa usaha Bribka Suparno menebar maslahat, kita sudah terhubung dengan Bribka Suparno melalui sambungan Skype. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Bribka Suparno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waduh, luar biasa. Pak Suparno, di belakang kita sudah lihat nih Masjid An-Nurnya berdiri di belakang Bapak. Tapi bisa ceritain nggak sih Pak, ini pertama kali Bapak mendirikan masjid ini seperti apa dan kisahnya terinspirasi ini mengapa Pak? Terinspirasinya saya ini Bu, karena di sini tempat-tempat banyak sekali tempat jualan minuman. Terus ada perjudian di belakang, yaitu perjudian layang-layang. Yang sudah perjudian lain-lain malamnya dilanjutkan dengan minuman keras. Jadi sampai itu saya memikirkan kebanyakan anak-anak di sini Bu sudah terkumpul di sini menyaksikan ini. Jadi saya agak bingung bagaimana caranya ini memikirkan anak saya dan anak tetangga saya yang sering ngumpul di sini Bu. Oke, itu tahun berapa Pak Suparno? Saat Pak Suparno tahun mulai membangun 2019 Bu, 2019 bulan September. Bulan September 2019 itu sudah mulai dibangun Pak? Iya Bu, sudah mulai dibangun Bu. Oke, kalau untuk proses perencanaannya sendiri Pak Suparno, itu untuk mendekati warga, itu seperti apa? Awalnya sulit nggak sih Pak? Karena kan banyak yang seperti Bapak katakan tadi, banyak yang menggunakan lokasi untuk berjudi, untuk minum-minum. Sulit nggak Pak awalnya? Iya Pak. Awalnya memang ada tantangan Bu, mereka tidak begitu terima, tapi saya ambil dengan secara bermasyarakat, saya silaturahmi ke rumah mereka. Alhamdulillah mereka pelan-pelan sambil saya membangun, mereka saling membantu saya juga untuk mengerjakan sesuatu. Saya akan memotong bambu, terus mengerjakan atap. Alhamdulillah akhirnya mereka justru ikut bekerja sama membantu Pak Suparno membangun Masjid An-Nur ini ya Pak. Alhamdulillah. Nah Pak Suparno, untuk modal awal membangun masjid ini sendiri, ini modalnya apakah dari Pak Suparno saja atau ada bantuan dari pihak lain Pak Suparno? Modal awalnya itu Bu dari saya Bu. Awalnya itu saya ngumpul beli kayu, beli batang kelapa,
beli bambu. Ada juga yang saya batik sekarang saya antar pas ke kampung satu di rumah bambu. Oke, ini berarti untuk menyisihkan, berarti disisihkan dari gaji Pak Suparno. Ini bagaimana waktu itu Pak Suparno tanggapan keluarga? Karena pasti kan harus mendapatkan ACC juga dari keluarga memberikan pengertian dengan modal awal diberikan ini. Alhamdulillah Bu, istri saya mendukung saya dan tidak ada keberatan dengan saya membangun masjid ini. Istri saya memberi dukungan, memberikan motivasi. Insya Allah Pak, anak-anak di sini akan belajar mengaji. Insya Allah akan menjadi berkah juga ya, dapat dukungan penuh dari istri. Bu. Nah, Pak Suparno, untuk lokasi masjidnya sendiri, ini kan dibangun di belakang Pak Suparno. Ini sebenarnya lokasi ini tanahnya milik siapa sih Pak Suparno? Ini Bu, tanahnya pemerintah Bu. Dari pembangunan awal helipad ini Bu, tidak ada tempat ataupun salah. Ini dipergunakan oleh masyarakat. Jadi saya langsung melapor ke Dewan, ke anggota DPRD, provinsi maupun kabupaten. Saya mohon izin untuk membangun masjid ini, kalau boleh. Alhamdulillah mereka memberikan dukungan kepada saya, Bu. Oh, alhamdulillah mendapatkan dukungan juga ya dari Iya, Bu. provinsi. Dan Pak Suparno, tadi dikatakan juga bahwa sekarang banyak sekali anak-anak yang mengaji dari 2 kecamatan. Ini anak-anak mengaji memang karena mereka sering datang ke sana untuk sholat, beribadah, lalu dengan sendirinya mereka mengaji, atau memang diadakan program dari awal Pak Suparno? Dan siapa yang ngajarin Pak? Program dari awal itu Bu, sebenarnya cuma mengaji Iqra. Tapi berikutnya udah selesai salat maghrib, ada yang dewasa juga mengaji, belajar tajwid Bu. Sekalian tata cara belajar bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara ambil air wudhu. Jadi semuanya untuk pelajaran Islam itu Bu kita berikan. Dan alhamdulillah mereka terima, dan sekarang mereka Bu, alhamdulillah masjid ini dibangun, sudah 16 orang yang naik mimbar untuk khutbah. Luar biasa. Dan untuk yang mengajarkannya siapa nih Pak Suparno yang ngajarin ngaji? Saya sendiri Bu, dan dibantu oleh Ibu Tri Jakaria yang dari Kabupaten Gorontalo, terus dibantu oleh siswa yang lulusan dari pesantren Al-Falah Bu. Luar biasa. Nah, berarti Pak Suparno, dengan sudah didirikannya masjid ini dan juga anak-anak juga sudah banyak yang mengaji di sana, harapan kedepannya dari Pak Suparno sendiri apa ini Pak? Mungkin untuk warga sekitar. Harapan saya untuk warga sekitar, mari kita bersama-sama ke masjid itulah melaksanakan sholat, dengan amal-amal yang bagus. Insya Allah jadi bekal untuk kita di dunia maupun di akhirat nanti Bu. Baik, luar biasa Bribka Suparno atas perjuangannya dan kisah inspiratifnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia pagi hari ini. Dan salam untuk keluarga dan juga teman-teman